Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan podcast Pendowo Menyala dan Selalu Ada. Teman-teman semua, pagi hari ini kita akan berbicara tentang pelayanan kebutuhan dasar dari penerima manfaat atau PM di PPSDSN Pendowo Kudus. Dan pagi hari ini saya ditemani oleh Mbak Nungki. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Debi. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Mbak Nungki ini adalah seorang penyuluh sosial di PPSDSN Pendowo Kudus. Nah, Mbak Nungki, tadi sudah kita sampaikan ke teman-teman semua, pagi hari ini kita akan bicara tentang pelayanan kebutuhan dasar dari PM di Pendowo ini. Nah, apa saja sih sebenarnya kebutuhan pelayanan dasar dari kebutuhan dasar ini? Ya, baik Bu Debi, untuk pelayanan kebutuhan dasar di PPSDSN Pendowo sendiri itu ada 6, yaitu permakanan, kemudian sandang, kemudian asrama, kemudian alat bantu, alat kebersihan diri, dan kesehatan. Banyak juga ya, dan semua itu kayaknya gratis ya? Ya, pastinya gratis Bu Debi, dan 6 pelayanan kebutuhan dasar ini harus dipenuhi untuk penerima manfaat kami. Begitu. Saya mau nyoroti yang masalah permakanan. Nah, ini kayaknya makan itu enak wis pokoknya. Gimana permakanan kita? Ya, baik. Untuk permakanan di tempat kami, ini pelayanan sebanyak 3 kali dalam satu hari. Satu hari 3 kali? Betul, Bu. Jadi pagi, kemudian siang, dan malam. Kalau untuk makanannya itu harus memenuhi angka kebutuhan gizi. Jadi harus memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna? Iya, luar biasa. Saya aja nggak pernah 5 sempurna ya, Mbak. Baik, silakan lanjut, Mbak. Kemudian untuk menu makanannya itu sudah ditetapkan atau sudah ditentukan. Jadwal gitu ya? Ya, Bu, jadwal dan setiap harinya itu pasti berbeda-beda. Bahkan dari pagi, siang, malam itu juga berbeda. Oh, luar biasa ya. Kita aja kadang sehari menunya sama ya. Iya. Kemudian untuk penerima manfaat yang memiliki alergi makanan tertentu, itu nanti bisa digantikan dengan menu makanan yang lain. Jadi nanti penerima manfaat itu menyampaikan apa saja alergi yang dirasakan, kemudian dari juru masak kami akan mengganti dengan makanan yang lain. Jadi misal saya alergi ikan ayam kuapite, berarti nanti akan diganti misalnya telur atau tempe atau tahu yang mereka bisa makan gitu ya? Betul. Oh begitu. Itu kaitan dengan permakanan. Kemudian kaitan dengan sandang atau pakaian ya, itu bagaimana? Kalau untuk sandang sendiri dari kami itu sudah memberikan mereka seperti seragam yang dipakai mereka sehari-hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian untuk pakaian olahraga juga kami berikan kepada mereka. Selain itu ada pakaian harian, pakaian dalam, alat ibadah juga disediakan oleh kami, dan yang terakhir itu alas kaki. Jadi dari sepatu, kemudian ada ikat pinggang itu kami berikan kepada mereka. Termasuk pakaian dalam itu tadi ya? Betul, Bu. Berarti komplit ya Mbak ya, dari ujung atas sampai ujung bawah kita dapat semua dan gratis. Semua ya. Luar biasa. Kemudian yang lain Mbak, kaitan dengan pengasramaan. Untuk pengasramaan sendiri, kami terdapat asrama putra dan putri. Ini terpisah. Kemudian ada kamar mandi, juga itu terpisah dari putra sama putri. Kemudian untuk yang masing-masing kamar itu diisi oleh 2 sampai 3 orang penerima manfaat. Fasilitas di kamar apa saja? Kalau untuk fasilitas di kamar itu terdapat lemari, jelas. Tempat tidur jelas. Kemudian terdapat lemari juga ada. Kemudian ada meja kecil dan kursi kecil untuk tempat mereka menyimpan barang-barang. Tiap satu tempat tidur ada satu kursi atau satu kamar itu satu kamar. Satu kamar. Kemudian di tempat kami itu di asramanya terdapat lantai 1 dan lantai 2. Maaf, kondisi mereka yang tunanetra mereka bisa di lantai 2? Bisa, Bu. Bisa. Karena sudah diajarkan mungkin?
Nggih, kami kan ada bimbingan tentang orientasi mobilitas. Jadi Mungkin pas itu ya. penerima manfaat masuk ke Hmm, sini, hmm, kita orientasi dulu. Ini ada gitu. kamar di lantai bawah dan juga kamar di lantai atas. Soalnya kita pun kalau orang yang maaf bisa yang melek pun kalau kita merem naik itu kan repot nih. Nah, berarti Nggih, memang itu harus dengan orientasi mobilitas itu tadi ya. betul. Oh, begitu. Oke, ini sudah ada permakanan oke, sandang oke, asrama oke yang luar biasa. Penanganannya begitu ya. Kemudian masalah kesehatan, bagaimana dengan kesehatan? Baik, Apakah mereka rutin diperiksa atau oke. bagaimana? Kalau untuk kesehatan, penerima manfaat kami mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Perbuetan. Dari pihak puskesmas sendiri datang ke tempat kami itu sebanyak 2 kali dalam satu Dalam minggu. satu minggu. Oke. Kemudian eh, mereka diperiksa di poliklinik yang ada di BPSDSN Pendowo. Pemeriksaannya yang rutin-rutin saja atau bagaimana? Cek Y. darah misalnya seperti itu atau hanya pemeriksaan rutin Kalau biasa? yang pemeriksaan rutin itu meliputi pemeriksaan tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian ada tensi, dan Tensi. kalau ada teman-teman ada keluhan seperti itu nanti bisa menyampaikan saja, nanti akan diberi obat-obatan tertentu. Kalau mereka punya penyakit, maaf, tiba-tiba mereka sesak nafas, atau apakah kita akan merujuk ke rumah sakit atau bagaimana? Jelas Bu. Jadi kalau ada penerima manfaat kita yang mengalami keluhan-keluhan tertentu, biasanya menyampaikan kepada pembimbing, kemudian nanti dari pembimbing akan merujuk penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Perbuetan yang bekerja sama dengan panti kita. Jadi di puskesmas dulu, baru nanti kalau puskesmas tidak bisa, baru ke Dirujuk ke rumah sakit yang umum. komplit juga ya. Kemudian alat kebersihan diri yang dimaksud seperti apa sih Mbak, alat kebersihan diri? Alat kebersihan diri itu Sabun, tentunya yang yang biasa dipakai mereka sehari-hari, seperti sabun mandi, kemudian pasta gigi, sikat gigi, sampo, kemudian handuk, dan yang terakhir itu ada pembalut untuk perempuan. Oke. Jadi mereka, ya, Mbak? iya, jadi mereka itu mendapatkan semua alat kebersihan diri gratis Bu dari hati kami. Nah, yang lain, kemudian tadi di awal Mbak mungkin menyebutkan ada alat bantu. Yang dimaksud alat bantu itu apa? Nah, kalau untuk alat bantu sendiri, kan untuk disabilitas netra itu ada alat bantu khusus seperti tongkat untuk mereka berjalan yang mereka harus menggunakan tongkat. Kemudian ada blokis untuk mereka dasar belajar huruf braille. Selanjutnya mereka akan mendapatkan riglet kalau sudah lanyah atau lancar menggunakan blokis. Nah, kemudian di tempat kami juga ada buku-buku bacaan yang bertuliskan dengan huruf braille. Nah, selain buku bacaan juga di musola terdapat Al-Quran Braille untuk mereka belajar membaca Al-Quran. Berarti lengkap sekali ya pemenuhan kebutuhan dasar di BPSDSN Pendowo ini. Iya. Luar biasa. Mungkin masih ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semua? Mengenai alat bantu ini, itu ada alat bantu lain yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas selain disabilitas netra. Biasanya kan ada tamu atau yang mengalami disabilitas yang lain kan. Itu tamu mungkin mengantar temannya atau bagaimana gitu ya. Itu terdapat kruk dan juga kursi roda adaptif. Lengkap sekali. Teman-teman semua, itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nuki apa saja sih pelayanan kebutuhan dasar di PPSDSN Pendowo Kudus ini. Maka kami harap monggo teman-teman yang punya saudara, keluarga, atau tetangga yang berkebutuhan khususnya tunanetra, silahkan dapat menghubungi PPSDSN Pendowo Kudus. Medsos kami sudah ada semua, di Twitter ada, gitu Mbak Nuki ya. Di Facebook ada, Instagram, bahkan YouTube. Iya, tapi kalau pengen puas melihat-lihat dulu silahkan datang di PPSDSN Pendowo Kudus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dengan
tema yang berbeda. Sekian dan selamat siang. Sampai berjumpa di lain kesempatan di podcast Pendowo, Menyala, dan Selalu Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.